Waktu, tempat, gumam si Tianyu. Ketika si Tianyu mendengar ini, dia tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak mengingatnya. Namun sekarang, melihat Hanli begitu serius, dia tahu ini adalah titik krusial dari tugasnya. Dia menundukkan kepalanya dan merenung dalam-dalam, mencoba mengingat kembali ingatannya. Setengah jam kemudian, aku ingat, si Tianyu tiba-tiba berteriak. Sambil mengangkat kepalanya, wajahnya tampak sangat ceria. Saya mendengar sang dewa wanita memberitahu teman prianya bahwa sebelum mereka berpartisipasi dalam sidang agung sang dewa, dia harus menemaninya ke tempat perkumpulan para dewa yang disebut Lembah Selatan Agung. Ucap si Tianyu. Lembah Selatan Besar. Hanli bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan kesan sekecil apapun. Hanli mengalihkan pandangannya ke Sun Argao. Jika tempat ini punya nama, maka bos geng lokal ini pasti punya sedikit informasi. Tidak ada tempat seperti itu di kota Jiayuan. Jika memang ada lembah seperti itu, aku akan mengingatnya dengan jelas. Ucap Sun Argao mengernyitkan dahinya dan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Apakah karena suatu alasan kamu salah ingat? Ucap Hanli kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke si Tianyu saat dia berbicara dengan nada dingin dan tegas. Aku sama sekali tidak melakukannya. Wanita itu juga mengatakan bahwa jika mereka bergegas selama setengah hari, dia akan dapat menghadiri pertemuan dengan temannya di Lembah Selatan Besar, kata si Tianyu buru-buru bersumpah kepada surga. Setengah hari. Jika seseorang berjalan kaki, maka mereka tidak akan lagi berada di sekitar kota Jiayuan. Namun jika mereka berdua bergegas dengan binatang terbang, maka jangkauannya akan sangat luas. Meski begitu, seharusnya tidak akan menyimpang dari batas provinsi Lan. Hanli merenung dalam hati. Apakah kalian berdua tahu tempat yang bernama Lembah Selatan Besar atau yang namanya mengandung kata Selatan Besar? Ucap Hanli. Ekspresi Hanli sedikit tenang saat dia bertanya pada keduanya. Sun Argao dan si Tianyu saling memandang dan berbicara hampir bersamaan. Kuil Selatan Agung, Gunung Selatan Besar, ucap mereka berdua dengan jawaban yang berbeda. Ada dua tempat bernama hebat di selatan, ucap Hanli terkejut. Sambil mengerang, dia mulai merasakan sakit kepala ringan. Tuan muda, tidak ada, hanya ada satu, ucap Sun Argao menjawab dengan tergesa-gesa. Kuil Selatan Besar itu dibangun di Gunung Selatan Besar, ucap si Tianyu menambahkan dan tidak mau kalah. Bagus sekali kalau begitu, sepertinya Lembah Selatan Besar seharusnya berada di sana, ucap Hanli berkata dengan santai. Tetapi tuan muda, kami belum pernah mendengar tentang Lembah Selatan Besar di dekat Gunung Selatan Besar. Itu bisa saja salah, ucap Sun Argao memperingatkan dengan ragu. Ketika Hanli mendengar ini, dia tergagah. Tidak salah, ini tempatnya, ucap Hanli. Kalian bukan kultivator, jadi tentu saja kalian tidak tahu tempat ini. Kurasa pasti ada semacam tempat tinggal kultivator, pikir Hanli bersemangat. Di mana titik terendah dari Gunung Selatan Besar ini? Ucap Hanli. Setelah kegembiraan Hanli, dia teringat bahwa tempat ini tidak begitu terkenal dan bertanya tanpa berpikir. Tuan muda, Gunung Selatan Besar berada di wilayah paling selatan Provinsi Lan, jawab Sun Argao berkata dengan hormat. Provinsi Lan di selatan, gumam Hanli. Hanli mengernyitkan alisnya. Villa hegemon dan penguasa yang akan dibunuhnya berada tepat di tengah Provinsi Lan, terpencil dan benar-benar tidak nyaman. Sepertinya dia harus melakukan beberapa perjalanan. Sun Argao, setelah kau kembali, suruh si Tianyu menjadi wakil komandan geng tingkat keempat. Aku tahu kau tidak begitu bersedia, tetapi karena aku sudah berjanji pada orang ini, maka janji itu harus ditepati, ucap Hanli memberi instruksi kepada Sun Argao. Saya tidak berani menolak. Tuan muda, keinginan Anda adalah perintah bagi saya. Saya tidak akan mengeluh sedikit pun, ucap Sun Argao.
Ketika Sun Wergau mendengar ini, dia merasa takut. Mengingat apa yang dikatakan Hanli sebelumnya, wajahnya menjadi pucat. Tenanglah, aku tahu betul kesetiaanmu. Botol ini berisi penawar racun yang akan melarutkan racun dalam tubuhmu sepenuhnya. Seperti yang aku janjikan, kau tidak perlu takut lagi. Aku memperlakukan semua orang dengan adil, jadi aku pasti tidak akan menipumu, ucap Hanli, kemudian mengambil sebotol obat dan menyerahkannya kepada Sun Wergau. Ketika Sun Wergau melihat ini, dia sangat senang. Pil jantung busuk di dalam tubuhnya telah membuat makanannya tidak menggugah selera dan tidurnya tidak nyenyak. Sekarang, setelah dia bisa menghilangkan sepenuhnya, bagaimana mungkin dia tidak tersentuh? Terima kasih Tuan Muda, terima kasih. Hamba ini pasti akan membalas budi ini, bahkan jika ia harus mati dengan cara yang paling kejam, ucap Sun Wergau. Setelah Sun Wergau mengambil botol itu, ia mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Hanli menganggukkan kepalanya tanpa komitmen. Alasan mengapa dia memberikan obat itu kepada Sun Wergau dengan terus terang adalah karena dia merasa bahwa memberi Sun Wergau 1 dosis penawar racun setiap bulan akan terlalu merepotkan. Karena dia akan berada jauh dari kota Jiayuan untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk tidak menggunakan racun untuk mengendalikan Sun Wergau. Tentu saja, jika suatu hari kedua orang ini benar-benar mengkhianatinya, Hanli tidak akan peduli sedikit pun. Dia akan langsung membunuh keduanya dan mencari pengganti mereka. Selain itu, Hanli tidak membutuhkan geng tingkat keempat saat ini. Dia telah menyiapkan geng tingkat keempat sebagai rencana cadangan jika semuanya gagal. Hanli memahami dengan jelas bahwa di dunia ini tidak ada kesetiaan atau pengkhianatan tanpa alasan. Dengan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan orang lain, itu akan menjadi metode termudah untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Namun, di saat yang sama, itu juga merupakan metode terburuk. Karena pihak yang dipaksa dapat membalas kapan saja. Akibatnya, jika seseorang ingin menanamkan kesetiaan, akan lebih baik jika menyertakan insentif dan hukuman. Oleh karena itu, Hanli memberikan Sun Wergau obatnya. Di satu sisi, ia akan sangat meningkatkan kesetiaan Sun Wergau untuk jangka waktu yang lama. Di sisi lain, si Tian Yu dan Sun Wergau akan merasakan makna di balik kata-katanya. Hasil akan membuahkan hasil dan kesalahan akan dihukum. Ini menguntungkan kendali jangka panjang Hanli atas keduanya. Itulah yang dipikirkan Hanli setelah beberapa pertimbangan. Setelah Hanli melihat Sun Wergau meminum obatnya, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Sun Wergau takut sekaligus senang. Nanti aku akan menitipkan jiwa bengkok kepadamu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya untuk memancing pertengkaran. Meskipun jiwa bengkok ini mungkin ganas, ada banyak sekali orang eksentrik yang luar biasa di dunia ini. Kamu mungkin sangat tidak beruntung hingga memancing malapetaka yang mematikan. Ingat ini, kata Hanli dengan nada berat. Tentu saja, saya mengingatnya. Saya akan mengatur dengan baik untuk Tuan Jiwa Bengkok. Tuan muda yang terhormat, silakan merasa tenang, ucap Sun Wergau seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, menganggukkan kepalanya tanpa henti. Kalau bukan karena aku tidak lagi membutuhkan Jiwa Bengkok sebagai pengamal pribadi, penampilannya yang terlalu mencolok dan ketidaknyamanannya mengikutiku dalam perjalanan panjang, tidak mungkin aku bisa menyerahkan Jiwa Bengkok kepada orang ini, gumam Hanli dalam hati. Memikirkan hal ini, Hanli mendesah dan menggelengkan kepalanya dalam hati, terasa agak enggan berpisah dengan rekannya yang besar itu. Jaga diri kalian, dalam beberapa hari ke depan, kalian tidak perlu datang menemuiku. Aku akan segera pergi untuk perjalanan panjang yang jauh dari sini, dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali, ucap Hanli kemudian melambaikan tangannya dengan lembut saat dia menyuruh mereka pergi. Ketika Sun Wergau dan si Tian Yu mendengar kata-kata ini, mereka dengan hormat meninggalkan ruangan, meninggalkan Hanli sebagai satu-satunya orang di dalam. Meski begitu, dia masih merenungkan sesuatu. Lembah selatan besar ini di kaki gunung selatan besar. Penggarap macam apa yang akan ada di sana?
Jika aku datang ke pintu mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya, apakah itu tidak pantas? Apakah aku akan menghadapi bahaya? Gumam Hanli berpikir dengan bodoh. Sampai saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya mengembara dan memasuki keadaan tanpa pamrih. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, Hanli tidak dapat ditemukan lagi di kota Jiayuan. Selain itu, siluet Hanli tidak akan terlihat lagi untuk waktu yang cukup lama. Kota Gunung Gui terletak di paling selatan Provinsi Lan. Tidak terlalu besar, kota ini hanya dihuni beberapa ratus ribu orang, 1/5 dari jumlah penduduk kota Jiayuan. Namun tempat ini dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, dan sisi keempat berbatasan dengan danau. Tidak seperti tempat berlibur para bangsawan kaya, lingkungan yang indah ini memudahkan tumbuhnya beberapa buah yang jarang terlihat. Makanan khas setempat yang menyebabkan kota kecil ini memiliki reputasi yang cukup baik. Gunung Selatan besar terletak tidak jauh di sebelah barat kota Guanggui. Gunung ini menjulang tinggi 3000 meter dan merupakan gunung tertinggi keempat di Provinsi Lan dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Di puncak gunung terdapat kuil berukuran sedang, kuil selatan besar. Karena ramalan kuil ini cukup akurat, setiap tahun beberapa pejabat tinggi dan bangsawan datang untuk berdoa, memberikan persembahan uang dalam jumlah besar kepada kuil. Akibatnya, kuil ini mendapat reputasi luas karena membakar dupa tanpa henti di bagian depan kuilnya. Saat ini, di hutan di kaki Gunung Selatan Hebat, seseorang tengah duduk di semak-semak lebat di bawah pohon besar. Tangannya menggenggam cahaya merah yang berkedip-kedip yang menempel di dantiannya saat cahaya itu terus bergoyang maju mundur. Tiba-tiba, tubuh orang ini bergetar, dan dia mengeluarkan arangan muram. Dia menurunkan benda merah berkilau di tangannya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu sebenarnya adalah batu giok biru tua berkualitas tinggi. Batu giok halus ini tidak hanya murni sepenuhnya. Ada juga beberapa jejak cahaya merah samar yang merembes keluar dari dalam batu giok. Setelah melihat ini, setiap orang yang lewat dapat melihat bahwa batu giok ini bukanlah benda biasa dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Orang ini perlahan menarik giok biru dari perutnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuda biasa. Dia adalah Hanli yang telah menghilang dari kota Jiayuan. Hanli lalu menundukkan kepalanya dan menatap benda di tangannya. Wajahnya tak dapat menahan ekspresi gembira. Sejak hari ia memperoleh batu giok hangat yang ini, batu ini terus-menerus mengeluarkan racun yin dingin dari tubuhnya. Hasilnya, racun itu baru dikeluarkan sepenuhnya setelah setengah bulan. Meski begitu, itu tidak mudah. Saat mengeluarkan racun itu, Hanli sangat menderita karena rasa gatal yang menusuk tulang. Ia masih merasa takut setiap kali mengingat kejadian itu. Namun, batu giok hangat yang ini benar-benar harta karun. Batu ini benar-benar mengandung ki spiritual. Mengeluarkan racunnya dengan sangat efektif dan mudah. Ia khawatir jika ia tidak memperolehnya, ia akan membutuhkan waktu puluhan hari untuk menghilangkan racun dari tubuhnya secara menyeluruh. Memikirkan hal ini, Hanli mengembalikan batu giok berharga itu ke dalam kotak kayu di sampingnya, lalu dengan hati-hati menyembunyikannya di tubuhnya. Saat Hanli berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku, pikirannya melayang kembali ke pengalamannya 2 bulan terakhir ini. Setelah Hanli selesai mengatur segalanya, ia pergi ke perkebunanmu keesokan harinya dan memperoleh informasi tentang Kuyang Vetian dan Villa Hegemon. Ia kemudian menunggangi kuda kesayangan yang diberikan oleh perkebunanmu dan dengan tergesa-gesa menempuh perjalanan siang dan malam. Akhirnya tiba di Villa Hegemon dalam waktu 10 hari. Setelah beberapa hari terus-menerus memata-matai dan menyusup, Hanli memperoleh kesempatan emas dan mengirimkan jimat berharganya kepada Kuyang Vetian yang sedang mengagumi bulan purnama sendirian. Mengorbankan penggunaan jimat pedangnya, ia memenggal kepalanya dalam sekejap dan mengambil nyawanya.
Jalannya peristiwa berjalan sangat lancar. Tidak ada gelombang keributan yang muncul, hampir membuat Hanli curiga bahwa orang yang telah dibunuhnya mungkin palsu. Setelah itu, ia memeriksa mayat di beberapa tempat, menemukan bekas luka dan tanda lahir pribadi Kuyang Fetian, dan memastikan bahwa ia tidak membunuh orang yang salah. Hanli kemudian menghela nafas dan membawa kepala itu kembali ke kota Jiayuan. Setelah dia kembali ke perkebunanmu dan memberikan kepala Kuyang Fetian yang terpenggal kepada Nyonya Yan untuk diperiksa, Nyonya Yan mengatakan kepadanya bahwa Kuyang Fetian berlatih teknik pertahanan terbaik dalam ilmu persilatan baju zirah penguasa. Dia telah lama melatih seluruh tubuhnya hingga kebal terhadap pedang dan tombak, mengubah ujung tajam bilah pedang menjadi seperti lumpur. Akan sulit untuk menimbulkan luka sekecil apapun. Meskipun demikian, Nyonya Yan tidak menyangka Hanli benar-benar akan membawa kembali kepalanya. Baru sekarang Hanli mengerti bahwa Kuyang Fetian ini kemungkinan besar menganggap jimat pedangnya sebagai senjata tersembunyi. Akibatnya, dia tidak menghindar, membiarkan Hanli menghabisinya dengan mudah. Masalah yang tersisa sederhana saja. Setelah Nyonya Yan selesai memastikan identitas kepala yang terpenggal itu, dia mengeluarkan batu giok berharga itu dan menukarnya dengan penawar racun Hanli. Meskipun Hanli mendapatkan batu giok berharga itu, Nyonya Yan mendesaknya untuk tetap tinggal, tetapi ditolak. Dia tidak ingin berbasa-basi dengan orang-orang perkebunanmu. Dia kemudian segera berangkat dari kota Jiayuan sekali lagi dan bergegas menuju Gunung Selatan Besar. Dalam perjalanan, Hanli menyembuhkan racunnya sambil memikirkan bagaimana ia harus berteman dengan para pembudidaya lembah Selatan Besar. Karena Hanli tidak tahu apakah pihak lain itu jahat atau adil, dia tidak berencana untuk berani mengetuk pintu mereka. Jika para kultivator itu jahat, dia tidak ingin dengan sukarela menyerahkan dirinya ke pintu mereka seperti hidangan yang akan ditelan dalam satu gigitan. Alhasil, saat Hanli tiba di Gunung Selatan Besar, dia pergi ke desa-desa tetangga untuk bertanya tentang lembah Selatan Besar dan mendengarkan beberapa cerita anekdot serta beberapa hal aneh dan ganjil. Menurut penduduk desa, sisi utara Gunung Selatan Besar menghadap lereng gunung yang sangat misterius yang tertutup kabut tebal selama setahun. Pelancong yang memasukinya tidak akan dapat melihat kelima jari mereka di depan mereka. Wajar saja jika Gunung Selatan Besar memiliki kabut gunung yang cukup biasa. Namun, kabut gunung yang begitu tebal menyelimuti suatu daerah sepanjang tahun sungguh tidak masuk akal. Akibatnya, beberapa penduduk desa yang lebih berani telah beberapa kali menerjang kabut. Namun yang mengherankan adalah setiap kali seseorang masuk, mereka tanpa sengaja kehilangan arah. Tidak lama kemudian, mereka tanpa sengaja menjauh dari kabut gunung dan tiba di tempat mereka memulai, menyebabkan orang-orang merasa takjub tak berujung. Karena lereng gunung ini sangat aneh dan orang-orang dapat masuk tanpa konsekuensi apapun, semakin banyak penduduk desa dengan gembira dan tanpa lelah bergegas masuk, ingin mengungkap teka-teki ini. Namun, penduduk desa entah bagaimana telah memancing kemarahan kabut tebal lereng gunung itu. Sejak hari yang tidak diketahui, semua penduduk desa yang memasuki lereng aneh itu tidak segera keluar dari kabut tebal, tetapi malah terjebak selama 2 hingga 3 hari dan berakhir benar-benar lemah karena kelaparan. Baru saat itulah mereka dapat berjalan menjauh dari kabut. Karena itu tak seorang pun berani memasuki lereng gunung yang aneh itu lagi. Penduduk desa akhirnya terbiasa dengan tempat itu dan menutup mata terhadapnya. Setelah Hanli mendengar ini, dia sangat gembira. Hanli tahu lereng gunung aneh itu kemungkinan besar adalah tempat yang sedang dicarinya. Lebih jauh lagi, meskipun tempat itu bukan lembah Selatan Besar, tempat ini pasti merupakan tempat tinggal beberapa kultivator. Dari cerita penduduk desa, yang paling membuat Hanli senang adalah bahwa temperamen kepala lereng gunung itu sama sekali tidak dianggap jahat. Dia seharusnya bukan seorang kultivator yang akan langsung membunuhnya jika mereka bertemu. Oleh karena itu, seharusnya ada banyak kelonggaran dalam bertemu dengannya.
Meskipun demikian, Hanli tetap tidak akan berkunjung tanpa rencana. Sebaliknya, ia akan tinggal di hutan. Hanya setelah ia benar-benar mempersiapkan senjata tersembunyi di tubuhnya, ia akan pergi dan berkunjung dalam kondisi prima. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang salah, ia cukup yakin bahwa ia akan dapat melarikan diri. Setelah Hanli memikirkan hal ini, ia berencana untuk menginap di rumah penduduk desa, makan, dan bermalam. Keesokan harinya, ia baru akan mengunjungi lereng aneh itu. Maka, Hanli berjalan meninggalkan hutan menuju desa kecil di dekatnya. Tepat saat dia hendak memasuki desa kecil itu, Hanli melihat seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun mengenakan pakaian putih. Ia berdiri di pintu masuk desa dengan beberapa penduduk desa di sekitarnya, dengan gembira membicarakan sesuatu. Hanli sedikit terkejut karena ada orang luar yang muncul di sini saat ini. Mungkin saja orang ini bukan orang biasa, jadi wajar saja jika Hanli meliriknya dengan teknik mata langit. Hanya dengan melihatnya saja, hati Hanli sudah gembira. Ternyata tubuh pemuda berpakaian putih ini diselimuti oleh cahaya spiritual samar yang sedikit lebih rendah dari dirinya. Pemuda ini juga seorang kultivator. Anak muda di kejauhan itu sepertinya merasakan ada yang sedang memperhatikannya dan menoleh ke arah Hanli. Begitu dia melihat Hanli, wajahnya langsung berseri-seri dengan ekspresi gembira, dan dia pun bergegas menghampirinya. Apakah saudara ini juga menuju lembah selatan besar? Saudaraku, aku Wan Xiaozan dari klan Wan Gunung Curang Kering. Mau pergi bersama untuk memberi penghormatan, ucap Wan Xiaozan. Pemuda ini berlari sampai terengah-engah dan tanpa menunggu nafasnya stabil, dia dengan tidak sabar mengatakan ini kepada Hanli. Hanli melirik wajah cantik dan kulit halus anak muda itu. Semua itu merupakan ciri-ciri yang dimiliki tuan muda dari keluarga berpengaruh yang hidup bak pangeran. Tentu saja bisa. Namun, apakah kamu tahu di mana lembah selatan besar berada? Ucap Hanli. Setelah Hanli mendengar permintaannya, Hanli mengatakan ini sambil tetap tenang sepenuhnya. Aku hanya mendengar anggota klanku mengatakan bahwa lembah selatan besar berada di sisi utara gunung selatan besar. Gerbangnya tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Namun, aku tidak tahu secara spesifik. Aku sudah bertanya kepada beberapa penduduk desa di mana lembah selatan besar berada dan mereka juga tidak tahu. Tapi kakak pasti tahu kan? Ucap Wan Xiaozan. Agak malu, pemuda itu mengaruk kepalanya sebelum menatap Hanli dengan tatapan penuh harap. Adik kecil, apakah ini pertama kalinya kamu bepergian keluar? Ucap Hanli. Ketika Hanli mendengar kata-kata orang itu, dia menahan kebahagiaan dalam pikirannya dan bertanya sambil tersenyum. Tebakan kakak benar. Ini pertama kalinya aku bepergian jauh dari rumah. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Baiklah, ikut aku. Aku akan membawamu, ucap Hanli. Hanli tidak sepenuhnya yakin bahwa lereng aneh itu adalah lembah selatan besar yang sedang dicarinya. Tetapi sekarang, setelah mendengar kata-kata pemuda itu, dia sepenuhnya yakin. Bagus sekali. Kali ini, aku bisa belajar dan mengalami banyak hal, ucap Wan Xiaozan. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Hanli, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan gembira. Melihat pemuda itu seperti ini, Hanli tersenyum tipis. Dari kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pemuda itu, dia bisa mengerti sedikit lebih banyak tentang kultivator. Apa yang ingin kamu pelajari dan alami dengan pergi ke lembah selatan besar? Ucap Hanli. Hanli perlahan berjalan ke lereng aneh itu bersama anak muda itu. Tempat itu telah lama diincarnya secara diam-diam beberapa kali, dan dia mengingat tempat itu dengan sangat jelas. Terlalu banyak yang harus dikatakan. Aku ingin melihat seni rahasia dan teknik sihir milik klan dan sekolah lain. Aku juga ingin berdagang dengan mereka untuk mendapatkan barang-barang yang aku suka. Ucap anak muda itu berbicara tanpa berpikir. Hanya mengangguk, Hanli setuju dengan lembut. Namun pikirannya agak bingung.
Ketika mendengar suara pemuda itu, dia merasa bahwa lembah selatan besar ini bukan sekedar tempat berkumpulnya banyak kultivator. Mungkinkah suatu peristiwa yang lebih besar akan terjadi nanti? Hanli menjadi cemas dengan pemikiran ini.